Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelompok 1 tutorial untuk perintah SQL. Setelah kita pahami dari subbab yang pertama ya database dan subbab yang kedua data definition library, lanjut ke subbab yang ketiga dari data perintah SQL itu sendiri adalah data manipulation library. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan di data manipulation lagi yang biasa disebut dengan DML? Yang pertama ada memasukkan data ke dalam tabel, kemudian melihat data pada tabel, menghapus data pada tabel, dan mengupdate data pada tabel. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari yang memasukkan data ke dalam tabel. Misalnya kita balik lagi nih ke ppm admin-nya. Kita udah punya dua tabel kejuruan dan tabel mahasiswa. Di tabel kejuruan tadi udah ada beberapa yang saya isi. Record yang pertama ada 101 dan 102. Tabel mahasiswa masih kosong, sebelum ada. Nah, untuk melakukan insert data ataupun memasukkan data ke dalam tabel dalam hal di database kelompok 1 yang merupakan tabel master adalah tabel kejuruan. Jadi bagaimanapun juga untuk pertama-tama kita harus mengisi tabel kejuruan sebelum kita mulai mengisi tabel mahasiswa, karena di tabel mahasiswa ada tabel ID kejuruan yang harus diisi sebelumnya. Maka dari itu kita harus mengisi tabel kejuruannya. Bagaimana sih perintah untuk melakukan ataupun menginsert data ke dalam tabel? Kita ada perintahnya. Insert data. Insert itu spasi nama tabelnya. Terus ada dua cara. Yang pertama ada cara yang insert itu nama tabel seperti ini, dan yang kedua yang seperti ini. Yang pertama caranya adalah insert into nama tabel spasi field yang ada dalam tabel tersebut spasi value spasi record yang akan Anda isi dari masing-masing kolom. Yang kedua adalah insert itu nama tabel spasi value spasi isi dari tabel-tabel yang ada, langsung isinya. Kayak gitu. Apa bedanya antara perintah yang pertama dengan perintah yang kedua? Kalau perintah yang pertama kita sebutkan terlebih dahulu, kita jabarkan terlebih dahulu kolom-kolom yang ada di tabel kejuruan, tapi di perintah yang kedua kita tidak usah yang namanya menjabarkan lagi kolom-kolom yang ada di tabel kejuruan, jadi langsung values-nya saja. Kita buat cara yang mudah aja, insert into nama tabel spasi values-nya aja, nggak usah kita sebutkan kolom-kolomnya. Oke, insert into spasi nama tabel spasi values spasi recordnya. Oke, kita coba menggunakan perintah SQL. Kita lihat terlebih dahulu di tabel kejuruan ada fields ID kejuruan dan ada field nama kejuruan. Oke, klik insert into nama tabelnya apa yang ingin kita masukkan, kejuruan spasi values. Dengan yang pertama adalah record dari kolom yang pertama, yaitu ID kejuruan. Tadi sudah ada 101 dan 102 di yang sebelumnya, jadi kita 103 misalkan. Dengan misalkan teknik informatika misalkan. Lupa dikasih petik, jangan lupa diberikan petik. Oke, terus saja nanti informatika. Jadi insert into kejuruan values record yang dari kolom yang pertama dan record dari kolom yang kedua dipisahkan dengan koma dan diberi tanda petik di setiap recordnya. Jangan lupa diberi tutup kurung lagi dan titik koma di bagian belakang. Kita klik go aja. Masih ada yang salah nih. Ada yang tahu di mana salahnya? Ya, benar sekali. Di 103 harusnya ada koma, bukan titik. Oke, kita klik go lagi. Nah, sudah berhasil, kita klik browse. Nah, sudah ada bukan record 103 dengan nama kejuruan teknik informatika. Tadi adalah cara untuk bagaimana kita untuk memasukkan data ke dalam tabel. Oke, berartilah lebih dalam mengenai cara untuk memasukkan data ke dalam tabel. Biar lebih mudah kali ya, kita input data lagi deh ke mahasiswa. Gimana? Oke, nah kita mau input lagi nih ke tabel mahasiswa. Kita coba lagi deh. Kita insert into mahasiswa. Oke, dengan values
ada kolom apa aja. Yang pertama, kolom pertama adalah nomor NIM, misalkan NIM saya sendiri 31. Oke, terus setelah NIM ada namanya ID kejuruan. Nah, ini ID kejuruan ini harus sama dengan yang ada pada tabel kejuruan. Bisa kita lihat terlebih dahulu. Nah, di tabel kejuruan ada ID kejuruan 101, 102, dan 103. Kita klik yang 103, misalnya kita pilih yang 103. Oke, kemudian namanya siapa? Ini biasa. Kemudian alamatnya di mana? Misalkan Bekasi Barat. Kemudian ada nilainya. Nilainya berupa integer. Nilai misalkan 90. Oke. Insert into mahasiswa values. Yang pertama adalah kolom NIM-nya, record dari kolom NIM. Kemudian record dari kolom ID kejuruan yang harus sama dengan ID kejuruan yang ada di tabel kejuruan yang ini 102, 103. Kemudian namanya, kemudian alamatnya, dan yang terakhir adalah nilainya. Oke, kita cek koma di bagian belakang. Kita klik go. Sudah berhasil, kita bisa klik browse. Ini dia. Dengan NIM 4711, dengan ID kejuruan 103, dan dengan nama dan ijazah, dengan alamat Bekasi Barat, dan dengan nilai 9. Tadi adalah cara untuk masukkan data ke dalam tabel. Semoga bisa membantu buat teman-teman. Silakan dicoba lagi, silakan dipahami lagi, dan silakan untuk bereksperimen lebih lanjut. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.